desa beserta staf yang saya hormati, dan kepada Ibu Kader yang pada pagi hari ini yang juga hadir dengan penuh semangat yang saya hormati, dan teman-teman dari tim penyuluh Puskesmas Duri yang saya cintai. Nah, di sini saya programmer DBD. Napa pakai kenalan? Mboten sanggih. Pun kenal saya belakang mriki nggih. Nah, Ibu nggih, untuk DBD Bu nggih, untuk DBD wilayah Puskesmas Turi yang nomor 1 ya nggih. Berarti nomor berarti juara Bu nggih. Yang nomor 1 itu Gedong Boyontung nggih. Yang nomor 2 Mujung Rejo, yang ketiga Kemlagilor nggih. Berarti oleh juara nggih. juara DBD, terjangkit DBD nggih. Nah, untuk musim-musim ini Bapak Ibu nggih, ini adalah musim penghujan. Musim penghujan adalah musim tempat perkembangbiakan daripada nyamuk demam berdarah dengue. Nyamuk demam berdarah niku sangat mematikan, yang paling mematikan. Nomor 1 itu demam berdarah, nomor 2 malaria. Jadi nyamuk yang mematikan adalah nyamuk demam berdarah. Nah, orang yang terjangkit demam berdarah, nek penanganannya kurang cepat, kemungkinan dia akan bisa sampai meninggal, sampai ICU dan meninggal. Itu, soalnya prosesnya cepat, kurang lebih sekitar 1 mingguan, 7 hari. Ini prosesnya cepat. Dari 1, 2, 3, 4 langsung naik trombositnya, habis gitu turun drop, langsung jelek. Jadi cepat sekali. Apa itu Bapak Ibu? DBD? Apa itu nyari DBD? Apa itu DBD? Demam berdarah dengue. Tulisannya tulisannya dengue itu. Terus hidupnya itu di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, di air yang apa? Dikenal air yang apa? Loh, itu sudah salah. Salah. Kalau demam berdarah itu hidupnya di tempat yang bersih, bukan yang kotor. Makanya dia bertempat di dalam rumah, di dinding bersih, di tempat dispenser atau belakangnya itu biasanya airnya bersih. Kalau di luar itu di kaleng-kaleng, ada kena hujan, dia nampung air bersih. Airnya bersih kinclong, bukan airnya yang kotor. Kalau kotor itu bukan nyamuk demam berdarah, mungkin nyamuk yang lain. Ingat-ingat, dan nanti habis gini penyuluhan itu bisa disampaikan ke masyarakat, biar juaranya hilang. Biar juaranya hilang. Karena apa? Karena gini Bu, untuk fogging itu kabupaten tidak ada anggaran. Jadi semuanya itu dialihkan ke desa, bisa menggunakan dengan ADD. Tapi untuk fogging itu kurang bagus, karena dia hanya membunuh nyamuk yang dewasa. Bu, Bapak Bu, hanya membunuh nyamuk dewasa. Namun bila mana ada faktor pencetus seperti ugat-ugat, dia akan kembali lagi. Habis disemprot 1 hari, 2 hari, itu besoknya akan banyak lagi, karena faktor pencetusnya masih ada. Makanya kita gembor-gemborkan dengan gerudukan, gerakan rumah 2 ikan. Nah, sekarang kita hanya coba mengenal masalah
pernyamukan nggih, nyamuk itu jenisnya banyak sekali Bu nggih. Di atas sekitar kurang lebih 30-an jenisnya nggih. Nah, pengertian arbovirosis nggih. Arbovirosis adalah penyakit virus yang ditularkan oleh vektor binatang kelompok Arthropoda, yaitu nyamuk, lalat. Karena yang lalat, laler itu termasuk kelompok dari arbovirosis nggih. Itu membawa penyakit sendiri-sendiri semuanya. Nah, contohnya nyamuk DBD, malaria, JE, nyamuk culek, nyamuk chikungunya, nyamuk Zika, itu dan lain-lainnya, itu membawa penyakit sendiri-sendiri. Namun yang mematikan adalah satu, demam berdarah. Nah, kita mengulas sedikit contohnya nyamuk Zika itu disebabkan karena gigitan nyamuk jenisnya virusnya falavirus. Gejalanya hampir mirip sama DBD. Namun bila direnggangkan ada bintik merah, direnggangkan itu tidak hilang, itu kemungkinan bisa nyamuk ini. Namun bila mana ada bintik merah di kulit, direnggangkan tidak hilang, berarti itu tanda nyamuk demam berdarah. Perlu waspada. Nah, jadi Bapak Ibu nyamuk itu penyebabnya yang dibawa itu adalah virus. Virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Tidak bisa dibunuh dengan antibiotik ataupun racun. Tapi bisa dikalahkan dengan imun tubuh itu sendiri. Bisa dikalahkan dengan kekebalan tubuhnya sendiri. Makanya seseorang yang mau sakit itu diharapkan untuk makan yang banyak, minum yang banyak, dan makan makanan buah-buahan yang bergizi, dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya tersebut, sehingga dia bisa mengalahkan virus yang masuk. Contohnya virus corona seperti itu, kayak flu itu juga tanpa diobati juga bisa sembuh sendiri. Dia yang menyerang adalah virus influenza. Jadi harus makan yang banyak, minum yang banyak, terus istirahat cukup, sudah. Kalau ada panas itu dikasih obat paracetamol untuk meringankan gejalanya, untuk meringankan panasnya, nyerinya, hanya itu saja. Untuk nyamuk kedua chikungunya. Chikungunya itu penyakit menular akut dengan gejala demam, nyeri persendian. Nah, ini juga disebabkan karena nyamuk linu-linu. Terus ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus. Jadi semuanya itu bisa ditularkan oleh nyamuk. Nah, sama, penularannya sama. Sembuhnya kurang lebih kira-kira 2 minggu itu bisa sembuh sendiri, tanpa diobati. Terus nyamuk ketiga, Javana encephalitis. Ini juga ditularkan oleh nyamuk. Nah, ini gejalanya hampir sama. Ini nyerang pada saraf, pada otak. Makanya dia bisa kayak ngomongin ngawur, kadang terus kalau pelaku suara sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke demam berdarah Demue. Apa itu nyamuk demam berdarah Demue? Apa itu? Apa? Yaitu penyakit menular dan mematikan yang ditularkan oleh virus Demue. Nah, nyamuk tersebut ciri-cirinya itu bloneng-bloneng Bu. Nyamuk itu cilik tapi gede, gak cilik nemen, bloneng-bloneng oyok ula-ulan. Nah, terus
Nyamuk yang menggigit itu adalah nyamuk perempuan, bukan nyamuk laki-laki. Nyamuk perempuan. Dan hidupnya itu nyamuk perempuan lebih lama, kurang lebih 3 bulan. Kalau nyamuk laki-laki itu hidupnya hanya kurang lebih 2 minggu. Karena nyamuk perempuan itu nggak ada bulunya sedikit. Kalau laki-laki itu brengosnya banyak. Makanya dia susah untuk mencari makan. Karena angate nyokot kewan karena brengose. Makanya dia hidupnya lebih sedikit. Nah, untuk gejala klinis Bapak Ibu gejala klinisnya panas tinggi panas tinggi itu kurang lebih hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Di hari keempat itu trombosit akan mengalami penurunan secara drastis. Nah, terus gejala klinis kedua itu perdarahan, yaitu termasuk uji bendung biasanya kan ditensi ditensi didolokno mumpun nanti nek ono bintik-bintik merah nggak hilang berarti itu tanda demam berdarah. Terus petengki ini ada bintik merah. Terus epitaksis dia akan mimisen. Terus hematomesis melena dia akan mengalami BAP hitam atau BAP darah. Namanya DBD, demam berdarah, berarti ada darahnya. Terus gejala klinis yang kedua adalah hepatomegali. Hepatomegali apa? Hepatomegali adalah pembesaran liver. Makanya orang yang terjangkit demam berdarah dia akan mengalami mual, muntah, nafsu makan menurun. Nah, pas waktu nafsu makan menurun, setidaknya harus dikasih makan sering-sering. Sak sendok, rong sendok dengan tujuan ada meningkatkan kekebalan tubuh. Terus gejala klinis selanjutnya adalah shock, nadi kecil. Nah, terus nadi cepat, tekanan nadi kurang dari 20 atau hipotensi, darahnya ngedrop, bisa-bisa sampai tidak teraba. Ini di fase akhir, di grade keempat, fase-fase meninggal. Terus untuk laboratorium, Bapak Ibu, akan terjadi penurunan. Jadi trombosit itu akan mengalami penurunan kurang dari 100.000. Dan hematokrit E akan mengalami kenaikan. Jadi kebalik. Trombositnya menurun, hematokritnya naik. Itu bisa ditegakkan dengan diagnosa DBD. Kalau di atas ini berarti bukan demam DBD, bisa masuk kategori demam demue, belum sampai berdarah. Kurang lebih kalau di atas 100.000 minimal 150.000 berarti itu diagnosai demam demue. Terus untuk penyebab yaitu virus dengue. Penularan ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti perempuan. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, yang A itu nyamuk yang laki-laki atau perempuan, yang B itu nyamuk laki-laki atau perempuannya. Yang mana yang perempuan? Ibu, yang mana yang perempuan? Yang mana? Yang timur, yang A, betul, yang bulunya nggak ada. Nah, yang bulunya sedikit, Nah, ini nyamuk perempuan, biasanya yang gigit. Makanya dia waktu nyoblos, jarumnya kan panjang, waktu nyoblos enak. Kalau ini
jarumnya kecil. Jadi kesusahan untuk mencari makan. Nah, sampai lihat ya, kalau di dinding biasanya malam hari ada nyamuk itu bulunya kalau nggak salah itu ini 1, 2, 3, 4 kalau laki-laki. Biasanya nempel di dinding nyamuk itu nyamuk laki-laki. Tapi biasanya yang gigit itu hanya 1, 2, 3. Tapi jarumnya panjang. Untuk yang laki-laki itu pendek. Jadi nah itu cirinya nih. Nah, terus Bapak Ibu nih, untuk siklus hidup dari semua nyamuk itu kurang lebih 2 minggu. Dari nyamuk bertelur dan jadi nyamuk lagi itu kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Jadi cepat sekali. Makanya kalau ada masyarakat yang nggak mau nguras jeding, nggak mau ngasih ikan, resiko besar akan terkena DBD. Dan pemberantasan DBD itu tidak bisa dengan sendiri-sendiri, harus dengan bersama-sama, harus serentak bersama-sama. Soalnya apa? Soalnya nyamuk itu bisa nonggo, bisa terbang. Kalau nyamuk demam berdarah bisa terbang sampai 100 meter kanan kiri, kanan 100 meter, kiri 100 meter. Jadi Bapak Ibu nih, makanya gerudukan itu bisa dikatakan gerakan bersama-sama, bisa dikatakan gerakan rumah 2 ikan, itu kepanjangan dari inovasi. Jadi harus bersama-sama, nggak bisa sendirian jenengan. Kalau jenengan bersih, ada ya contohnya ada lingkungan bersih, misal 50 rumah bersih, tapi ada satu di tengah-tengah, resiko besar dia akan juga bisa terkena DBD. Nah, makanya harus bersama-sama, harus saling mengingatkan, harus nonton. Soalnya gini, pas kemarin pas waktu ada ibu yang hamil, yang pas waktu di ICU itu, saya lihat ke rumahnya, semua rumah, 20 rumah, itu yang nggak ada uget-ugetnya jedinge itu hanya 3. Itu ada ikannya, namun semuanya itu nggak ada ikannya, bawahnya uget-ugetnya. Itu makanya kemarin itu resiko besar banyak DBD. Nah kebetulan yang kena itu ya di sekitar situ aja yang kena. Itu. Makanya kesadaran masyarakat kurang. Terus kemarin ya pas waktu saya datangi itu bilangnya amis, dikasih ikan bilangnya amis. Tapi saya suruh lihat sendiri, saya suruh kumur, nggak mau. Kan yang mentolo. Jelas gak mentolo? Uget-uget bisa ngono banyak. Ayo. Sopo sing mentolo? Waduh mewah nenek. Lho nggih. Kalau sampeyan jenengan Bu nggih. Kula jek dewe nggih. Pas ningal boten. Sinten nggih? Wonten Ibu Kader nggih, jenengan nggih. Loh, itu. Jadi banyak sekali nggih. Makanya meskipun di fogging tetap pasti ada kalau bibitnya enggak diberantas. Karena ini Bu habis uget-uget jadi nyamuk jarak 2 hari sudah bisa bertelur. Jarak 2 hari itu sudah bisa bertelur. Saya tangi ya, netes menit 2 hari itu bisa telur. Jadi sekarang lahir, habis itu gigit orang, habis itu besok wis meteng jarak 2 hari, wis bertelur. Jadi cepat. Apa satu itu habis lahir, kawin, bertelur, jarak 2 hari bertelur. Nek si lanang mari kawin, jarak pirang dina mati. Nah, habis bertelur Bapak Ibu, ini telurnya ini banyak sekali. Satu nyamuk perempuan
itu telurnya itu 100-an lebih. Sampeyan bayangkan. Makanya kayak nenek nggone jeding pas waktu lihat kemarin. Nih. Terus tahan nyamuk, tahan telur nyamuk itu lama. Di tempat yang lembab itu 6 bulan. Nih. Jadi bila mana ngendok nih, ngendok nempel di dinding yang gini nih. Habis itu kena air, dia akan bisa netes. Nih. Jadi apa? Jadi itu. Nih. Nah. Terus Bapak Ibu nggih, habis bertelur nggih, jarak 2 sampai 3 hari bisa jadi uget-uget. Nih. Bisa uget-uget. Terus jarak 4 hari bisa jadi kepala besar, uget-uget yang kepalanya besar. Itu jarak 2 hari bisa jadi nyamuk lagi. Jadi cepat sekali prosesnya. Makanya kalau nggak sadar, nggak mau gerudukan gerakan rumah dua ikan dalam pemberantasan atau gerudukan dalam PSN 4M+, itu akan terjadi resiko kena demam berdarah, maupun kena penyakit yang lainnya yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. Terus untuk selanjutnya ini, nah, ciri-ciri nyamuk dewasa, ukurannya lebih kecil dibanding dengan rata-rata nyamuk yang lain, mempunyai warna dasar hitam dan berbintik-bintik, belang-belang. Terus pertumbuhan telur menjadi nyamuk dewasa kurang lebih 2 minggu. Nah, usia nyamuk dewasa betina 3 bulan. Terus nyamuk perempuan laki-laki kurang lebih 2 minggu. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal panas berdasarkan WHO. Terus penanganannya. Nah, ini Bapak Ibu, habis orang tergigit nyamuk yang terinfeksi nyamuk DBD, nyamuk demui, itu akan mengalami proses